Jemaat yang diberkati Tuhan, kita mau memuji Tuhan di hari ini. Kita mau meninggikan Tuhan. Karena itu mari siapkan hatimu, siapkan hidupmu untuk sama-sama menikmati janji dan berkat yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Amin. Ada sukacita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, kami siap Tuhan di hari ini untuk memuji Engkau. Kami siap untuk meninggikan Engkau Tuhan. Engkau layak untuk kami puji, Engkau untuk kami sembah Tuhan. Engkau hadir dan bertahta Tuhan atas pujian penyembahan kami Tuhan. Ketika kami memuji Engkau Tuhan, kami disembuhkan Tuhan. Ketika kami menyembah Engkau, ada kuasa dalam hidup kami Tuhan. Karena kamilah penyembah-Mu yang benar Tuhan. Kami siap untuk memuji, meninggikan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Jemaat yang ada di rumah, yang menyaksikan video ini, mari kita memuji Tuhan sama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudah. Betapa baiknya Tuhan, banyak kasih-Mu jiwaku sekali lagi katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudah. Haleluya. Mulia kasih-Mu jiwaku. Mari angkat sama-sama tangan, katakan Hosana, ku memuji. Haleluya. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji. Hosana, Hosana, ku tinggikan Yesus. Amin. Hosana, Hosana. Mari jemaat yang merasakan kebaikan Tuhan, katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudah. Haleluya. Betapa mulia kasih jiwaku. Sekali lagi ya, katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudah. Haleluya. Betapa mulia kasih jiwaku. Mari sorakan haleluya. Hosana, ku memuji. Hosana, Hosana, ku tinggikan. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, Hosana, ku tinggikan Yesus. Amin. Hosana, Hosana, Hosana. Mari jemaat Tuhan, katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana bagi Dia. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji. Amin. Hosana, ku tinggikan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hosana, 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 sekali lagi katakan Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan. Kau Allah yang layak untuk kami sembah Tuhan. Karena Kau bertahta di atas pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Kasih-Mu besar, kasih-Mu mulia Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa. Kau mati bagi kami Tuhan. Kau tebus hidup kami.
Engkau selamatkan kami Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini, katakan kasih yang terindah, hati yang mulia Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Yesusku. Katakan dari hatimu pujian Tuhan. Pujian dari hatiku Selalu Tuhan, selalu di setiap waktu. tiada pernah berubah, Tiada pernah berubah kasih-Mu. kasih. Sekalian pujian ini, katakan kasih yang terindah Tuhan. Kasih yang terindah, Hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Yesusku. Pujian, pujian dari hatiku, amin. Selalu di setiap waktu, tiada Tuhan, tiada pernah berubah. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, yang terbesar, amin. Pengorbananmu Tuhan, selamatkanku, amin, amin. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Katakan Yesus Engkau, amin. Karya terbesar, haleluya, dalam hidup. Pengorbananmu, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, haleluya, yang ku miliki dan ku hargai Tuhan. Katakan Yesus Engkau, amin. Ku kagumi. Mari katakan kasih yang terindah Tuhan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku, Yesusku. Pujian, pujian dari hatiku, selalu Tuhan, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah. Kasih-Mu, kasih-Mu. Oh, karya terbesar, amin, dalam hidupku. Padamu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, amin.
hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah terima kasih yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, Kalian terbesar dalam hidup kami Tuhan. Pengorbananmu selamatkan kami. Amin, amin, amin. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku katakan, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau, haleluya, ku kagumi. Haleluya, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini pujian kami Tuhan, disembah kami, memuji kebesaran-Mu. Haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Allah menyertai kita sekalian. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya hari ini akan menyampaikan firman Allah, seri yang kelima dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah tersebut. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya, Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan sangat baik. Hari ini tema khotbah saya adalah umat yang misioner. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah ini ditulis oleh Rasul Petrus sekitar tahun 60 sampai 63 Masehi. Pada saat itu ditujukan kepada jemaat-jemaat yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jemaat-jemaat ini adalah pendatang-pendatang di daerah tersebut dan mereka mulai mengalami perkembangan. Namun di satu sisi mereka mulai mengalami pergumulan, tantangan demi tantangan. Bahkan mereka mulai dianiaya dan juga mempengaruhi kehidupan perekonomian mereka. Meskipun dalam situasi yang sulit yang mereka hadapi, Tuhan mau mereka memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan kerjakan. Dengan kata lain, supaya mereka menjadi umat yang misioner. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam situasi yang sulit yang kita hadapi saat ini, misi Tuhan harus tetap berjalan. Firman Allah harus tetap disampaikan kepada orang-orang yang Tuhan pimpin di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyampaikan kesaksian yang saya alami di dalam hidup saya secara pribadi. Pada tahun 1987, saya dari Surabaya menuju Jakarta dengan satu harapan untuk bisa bekerja di Jakarta. Saya tinggal di Kemayoran di rumah om saya. Tante saya adalah seorang yang cinta Tuhan. Dia rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca firman Allah dan juga mengikuti persekutuan doa.
Nah, ia mulai mengajar saya, membimbing saya bagaimana berdoa, bagaimana membaca firman Allah, dan mulai menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus kepada saya. Bahkan dia mengajak saya mengikuti persekutuan doa dan mengikuti kebaktian di gereja. Dari dalam hati saya mulai timbul kesadaran bahwa saya membutuhkan Tuhan, bahwa saya orang yang berdosa, saya membutuhkan juru selamat, saya membutuhkan Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan saya dari kehidupan yang berdosa. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tante saya ini menjadi ibu rohani yang memimpin, membimbing, dan menjadi teladan di dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil oleh Tuhan untuk diselamatkan. Kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Kita disebut imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Supaya melalui hidup kita yang telah ditebus oleh darah Yesus, ada banyak jiwa yang akan diberkati oleh Tuhan, akan banyak jiwa yang akan diselamatkan oleh Tuhan melalui kehidupan kita. Apabila kita menyadari bahwa kita dipanggil oleh Tuhan dengan satu tugas dan tanggung jawab, yaitu memberitakan firman Allah kepada orang-orang. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan ingin menyelamatkan semua orang. Tuhan tidak mau ada satu jiwa pun yang binasa. Nah, sebagaimana yang Tuhan sampaikan dalam firman Allah, Yohanes 3 ayat yang ke-16, demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi semua manusia. Karena semua manusia sudah berbuat dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Allah ingin menyelamatkan mereka. Karena itu Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang sanggup menyelamatkan manusia dan sudah mengerjakan keselamatan di atas kayu salib. Firman Allah terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada ungkapan yang mengatakan ada banyak jalan menuju Roma. Namun demikian, menuju sorga, menuju rumah Bapa hanya satu jalan. Dan jalan itu adalah Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apabila ada di antara saudara yang belum pernah percaya, belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, saat ini, hari ini adalah hari keselamatan untuk saudara. Berikan hidupmu kepada Tuhan, percaya kepada Dia, undanglah Yesus Kristus masuk dalam hatimu, menjadi Tuhan, menjadi Juru Selamatmu, maka engkau akan menjadi anak-anak Tuhan dan engkau akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena Yesus Kristus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amanat agung adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita di dalam dunia ini. Sementara kita hidup di dalam dunia ini, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah yang terambil dari Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat agung adalah untuk setiap orang percaya. Bukan hanya untuk pendeta-pendeta, bukan hanya untuk mereka yang sekolah Alkitab, tetapi untuk setiap orang percaya memikul tugas tanggung jawab yang sangat mulia, yaitu memberitakan firman Allah, menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada seorang yang bernama Ludwig Ingvar Nommensen. Orang ini adalah seorang Jerman, lahir dari keluarga yang miskin dan menderita. Karena itu pada usia 8 tahun dia mulai membantu orang tuanya dengan mencari nafkah, yaitu dengan cara mengembalakan domba. Nah, pada usia 12 tahun dia mengalami suatu tragedi, kecelakaan. Sementara bermain, dia ditabrak oleh kereta berkuda sehingga kakinya patah. Karena itu dia terbaring berbulan-bulan di tempat tidur dalam keadaan yang sakit dan menderita. Dalam situasi seperti ini, dia berdoa, Tuhan, sembuhkanlah aku ya Tuhan. Tuhan, apabila Engkau menyembuhkan aku, maka aku akan memberitakan Injil kepada orang-orang kafir. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mendengarkan doanya. Tuhan menyembuhkan dia. Dia menjadi sehat, dia bisa berjalan kembali. Kemudian dia mempersiapkan diri untuk menjadi seorang misionari. Pada tahun 1863, dia tiba di Tarutung, Sumatera Utara untuk menginjil, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di daerah itu. Hari demi hari, siang dan malam, dia melakukan pekerjaan Tuhan dengan dedikasi yang luar biasa. Sehingga mulai orang bertobat dan menjadi banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan orang-orang tersebut dibaptis menjadi anak-anak Tuhan. Melalui pekerjaan Tuhan yang luar biasa ini. Yang Tuhan kerjakan melalui Ludwig Ingvar Nommensen. Lahirlah gereja HKBP. Gereja Huria Kristen Batak Protestan. Dan hamba Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, meninggal pada usia 84 tahun di Sigumpar, Toba, Samosir. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Karena seorang anak yang mengalami kebaikan Tuhan, yang mengalami kesembuhan Tuhan, yang mengalami kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Kemudian dia berjanji untuk menjadi pemberita Injil. Dan dari satu orang ini, begitu banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan di Sumatera Utara. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang misioner. Tuhan mau melalui hidup kita banyak jiwa yang dimenangkan. Tuhan mau melalui kita kota demi kota dijangkau, desa demi desa dijangkau, bangsa demi bangsa dijangkau untuk Tuhan Yesus Kristus. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya banyak jiwa yang percaya dan menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara saudara berpikir, saya tidak sekolah Alkitab, saya hanya seorang ibu rumah tangga, saya seorang yang tidak fasih berbicara. Ini bukan masalah pendidikan, ini bukan masalah kepintaran, tetapi Tuhan mencari orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan mencari orang
orang yang bersedia dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Karena kalau engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, yang biasa akan Tuhan pakai menjadi luar biasa. Yang tidak mungkin akan Tuhan buat menjadi mungkin. Yang tidak bisa akan Tuhan mampukan, Tuhan jadikan bisa sebagaimana yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Kita diberkati oleh Tuhan untuk memberkati orang lain. Kita diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, supaya melalui hidup kita ada banyak jiwa yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan kepadamu. Pakailah hidupku untuk menyelamatkan orang lain. Saya percaya dan saya yakin, doa yang sederhana seperti itu adalah doa yang sangat powerful. Doa yang menggoncang kerajaan sorga. Karena Tuhan menanti-nantikan orang-orang percaya supaya memberi hidupnya kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan menanti-nantikan orang percaya untuk mau membuat suatu komitmen untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau telah diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Engkau telah diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Miliki kesadaran ini bahwa hidupmu telah ditebus oleh darah Yesus. Hidupmu milik Tuhan dan hidupmu adalah hidup yang sangat spesial, di mana melalui hidupmu Tuhan ingin menyelamatkan, memberkati, menyembuhkan, menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu di mana banyak jiwa yang berada dalam kekhawatiran dan ketakutan. Banyak jiwa yang berada dalam pergumulan ekonomi karena kesulitan, kesusahan. Jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan. Dan mereka menanti-nantikan Bapak Ibu, Saudara dan saya. Kita menjadi umat yang misioner melalui kehidupan kita setiap hari. Hidup kita yang telah diubahkan oleh kuasa Roh Kudus menjadi terang bagi orang yang belum percaya. Hidup kita yang telah diperbaharui oleh Allah sendiri menjadi garam dunia ini bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Doa-doa kita untuk keselamatan anggota keluarga kita, keselamatan saudara-saudara kita, keselamatan bangsa kita adalah sarana di mana Tuhan mau memakai kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Uang yang kita miliki, persembahan yang kita berikan kepada Tuhan adalah sarana-sarana yang Tuhan akan pakai menjangkau jiwa-jiwa. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jadilah orang yang murah hati dalam pekerjaan Tuhan. Jadilah orang yang suka memberi untuk pekerjaan Tuhan, supaya melalui dana-dana yang kita berikan ada banyak jiwa yang bisa dijangkau untuk Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melihat hatimu dan mencari hatimu yang ingin dipersembahkan kepada Dia menjadi alat di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengarkan dan melakukan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, dan kita akan mengikuti perjamuan kudus di hari ini. Mari kita kasih satu pujian bagi Tuhan. Berikan kami hati-Mu Tuhan, seperti hati-Mu yang memandang tua yang di sekeliling kami Tuhan. Haleluya. Oh, berikan ku hati seperti hati-Mu, seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Katakan, berikan ku mata Tuhan, berikan ku mata seperti matamu, seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku Tuhan, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kaki melangkah dalam rencana. Katakan, berikan ku Tuhan, berikan kami Tuhan, berikan ku hatimu, berikan ku hati. Sekali lagi pujian ini, katakan, berikan kami Tuhan. Oh, berikan ku hati, amin, seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata Tuhan, berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati, berikan kami tanganmu, untuk melakukan tugasmu. Berikan ku melangkah dalam Tuhan, dalam rencana. Amin. Berikan ku, amin Tuhan, berikan kami. Sekali lagi katakan, berikan kami tanganmu Tuhan, tanganmu untuk melakukan. Haleluya. Oh, kakimu melangkah dalam rencana. Berikan kami Tuhan. Oh, berikan ku hatimu, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugas. Amin. Berikan ku melangkah dalam kehendak-Mu Tuhan. Berikan kami, berikan kami Tuhan, berikan kami hati-Mu, berikan ku hati-Mu, berikan ku hati, berikan kami hati-Mu Tuhan Yesus. Berikan ku hatimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan Tuhan. Perjamuan kudus. Perjamuan Tuhan adalah sarana di mana kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena pengorbanannya kita diampuni. Karena pengorbanannya kita mendapatkan hidup yang kekal. Karena pengorbanannya kita menjadi keluarga Allah. Perjamuan Tuhan, perjamuan kudus ini
adalah sarana di mana Allah mengalirkan kasih karunia kepada kita. Sarana di mana Allah menyatakan kuasanya, menyatakan kasih-Nya kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, persiapkanlah hatimu mengikuti perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami mempersiapkan hati kami untuk mengikuti perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Ampuni kami dari semua kesalahan dan dosa kami di hadapan-Mu. Basuh kami dengan darah Yesus, sehingga kami layak mengikuti perjamuan Tuhan ini. Dan Engkau bekerja dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Kami serahkan hidup-Mu kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengangkat roti. Roti ini berbicara tentang tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang marilah kita mengangkat cawan. Cawan ini berbicara tentang darah Yesus yang dicurahkan bagi kita. Darah Yesus yang menguduskan kita. Darah Yesus yang membasuh kita. Darah Yesus yang mengcover kita. Darah Yesus, darah yang hidup, darah yang kudus, darah yang berkuasa. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami diampuni, kami diperdamaikan dengan Allah. Kami menjadi anak-anak Allah, kami menjadi keluarga Allah. Dan kami mendapatkan kehidupan yang kekal karena pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan dan keagungan hanya bagi-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berdoa buat Bapak Ibu yang mengalami masalah pergumulan. Dan apabila siang hari ini ada di antara kita yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, inilah saat yang luar biasa. Tuhan akan bekerja dalam kehidupanmu. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan hanya Tuhan dan Engkau yang tahu saat ini keadaan kehidupanmu. Mari angkat tanganmu, haleluya. Tuhan Yesus, kami datang merendahkan hati kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur sebab kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa Tuhan. Dan siang hari ini Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Mungkin mereka saat ini belum pernah mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya Tuhan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan keselamatan bagi mereka mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Masuk dalam kehidupan mereka menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan. Dan selamatkan mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau mereka Tuhan saat ini belum tahu Tuhan kemana mereka akan pergi. Waktu Engkau memanggil mereka pulang ke rumah Bapa di surga. Dan siang hari ini saatnya Tuhan mereka tahu Tuhan bahwa keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya Engkaulah jalan kebenaran dan hidup Bapa. Sehingga hidup mereka Tuhan berarti di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati mereka semua Tuhan Yesus.
Bapa, siang hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit mereka. Setiap sakit penyakit kami perintahkan untuk pergi dari tubuh anak-anak Tuhan siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau Jehovah Rafa, Engkaulah penyembuh kami Tuhan. Dan tubuh kami sehat, kami disembuhkan oleh bilur Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengalami pergumulan keuangan, ekonomi Tuhan dalam masa-masa pandemi ini Tuhan. Mereka mungkin mereka tidak menerima gaji dengan full. Mereka kerja di rumah Tuhan, berkati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu tidak mengenal situasi dan kondisi. Karena Allah kami ya Allah yang luar biasa Tuhan. Tuhan berkati keuangan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati uang sekolah anak-anak mereka Tuhan untuk masa tahun ajaran yang baru Tuhan. Kami percaya berkat-berkat-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Setiap anak-anak mendengar firman-Mu siang hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Bapa, kami berdoa di masa pandemi ini Tuhan. Di saat mereka berdiam diri di rumah Tuhan. Biar urapan Tuhan terus pemenuhi mereka semua. Tuhan segarkan rohani mereka. Roh mereka tetap menyala-nyala Tuhan. Mereka tetap mengikuti ibadah online Tuhan dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami angkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mendukung Presiden kami Tuhan Pak Jokowi dan beserta Tuhan aparat pemerintahan kami Tuhan. Tuhan urapi mereka Tuhan, setiap kebijakan yang mereka lakukan biar berasal daripada-Mu saja Bapa. Kami minta roh hikmat dari surga turun atas Pak Jokowi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan kesejahteraan bagi Indonesia. Kami lepaskan keamanan buat Indonesia. Kami lepaskan Tuhan kekayaan buat Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Perekonomian Indonesia dipulihkan Bapa. Karena kami percaya bahwa mata-Mu saat ini sedang menuju kepada Indonesia. Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Di saat kami berlutut merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, maka pengampunan atas bangsa kami Tuhan turun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Indonesia diberkati Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami menerima semua janji-janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.